Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan kepada kami untuk membuat sebuah risalah dan juga sebuah video yang kami khususkan untuk membantah dengan keras kepada kaum Wahabi. Kami beri judul video ini bantahan keras kepada Wahabi, yaitu khususnya kepada YouTuber bernama Harry Pras dan musisi pensiun. Semoga Allah mudahkan. Harry Pras adalah seorang YouTuber berfaham Wahabi yang tidak memiliki ilmu sama sekali, tetapi sering sekali menghujat para ahli ilmu. Kata Ustaz Dr. Ulin Nuha LCMA, dia adalah seorang yang dungu yang cari sensasi. Oleh sebab itu, sosok seperti dia sangat berbahaya karena dapat menghancurkan akhlak umat Islam dan persatuan umat Islam. Na'udzubillah. Yang kedua, musisi pensiun. Ia seorang YouTuber yang mengaku mantan musisi dan hijrah ke aliran Wahabi. Kanal YouTube-nya sengaja dibuat khusus untuk menghajar umat Islam Ahlus Sunnah. Maka kanal ini akan menghajar balik sang mantan musisi dengan sangat ilmiah, yakni dengan menggunakan lisan para ulama Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman. Oleh karena itu, kami namakan seri kali ini Ahlus Sunnah menjawab, yang mana seri pertama adalah tentang perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut pandangan para ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman. Oleh sebab itu, mudah-mudahan dengan video ini, maka saya yakin mereka berdua akan rungkad dan hancur. Perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga hari ini masih terus diadakan di berbagai negeri Muslim, meskipun Rabiul Awal sudah lewat. Sebab merayakan kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah dibatasi oleh waktu. Meskipun menurut para imam-imam besar Ahlus Sunnah, sebaiknya perayaan Maulid dilaksanakan pada bulan kelahiran beliau, yaitu Rabiul Awal. Salah satu gagal faham kaum Wahabi adalah bahwa umat Islam merayakan Maulid Nabi hanya pada 12 Rabiul Awal saja, sehingga mereka menyerang umat Islam Ahlus Sunnah dengan mengatakan tanggal kelahiran Nabi saja masih diperdebatkan, kenapa kalian merayakannya pada tanggal 12 Rabiul Awal? Ketahuilah, memperingati kelahiran beliau sebagai suatu hari bahagia bisa dilakukan kapanpun sepanjang tahun, terlebih lagi bulan Rabiul Awal. Para ulama sepakat bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin bulan Rabiul Awal dan berbeda pendapat tentang tanggalnya. Namun, mayoritas ulama mengatakan bahwa beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Asy-Syaikh Al-Mubarakfuri mengatakan, qala Ibnul Jauzi fit Talqih, Imam Ibnul Jauzi mengatakan dalam kitab At-Talqih, para ulama sepakat bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin di bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Ini dalam kitab beliau Tuhfatul Ahwazi juz 10 halaman 63. Harry Pras mengatakan, kalian ini mengaku bermadhab Syafi'i, tetapi kenapa kalian masih melakukan Maulid Nabi padahal Imam Syafi'i sendiri tidak merayakan Maulid Nabi? Ini adalah suatu bentuk cacat logika dari Wahabi, terlebih si Harry Pras. Pernyataan bodoh semacam tadi mudah disanggah dengan pertanyaan berikut ini. Katanya ikut Nabi, tapi kenapa Harry Pras nggak melakukan qiyamul lail semalaman suntuk? Katanya ikut Nabi, kenapa Harry Pras nggak mendermakan seluruh hartanya di jalan Allah? Katanya ikut Nabi, kenapa Harry Pras nggak hafal Quran?
Artinya, ikut Nabi bukan berarti semua aspek kehidupan Nabi kita lakukan. Sebab yang wajib kita lakukan hanyalah perkara-perkara yang beliau wajibkan kepada kita. Begitu pula Imam Syafi'i. Tidak semua aspek kehidupan beliau kita tiru. Karena yang kita ikuti adalah mazhab fiqihnya, bukan seluruh amalan beliau. Lalu, mengapa beliau tidak merayakan Maulid Nabi? Lagi-lagi Wahabi cacat logika. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita mencari pendapat Imam Syafi'i tentang maulid, sedangkan maulid saja baru muncul pada abad ke-6 Hijriah? Ketahuilah, perayaan Maulid Nabi oleh umat Islam Ahlus Sunnah baru diadakan pada abad ke-6 Hijriah di kota Mosul, Irak, yaitu oleh Syekh Mu'inuddin Abu Hafiz Umar bin Muhammad bin Khadr al-Irbili al-Mausini, atau yang biasa dikenal disebut Al-Malla, wafat tahun 570 Hijriah. Ia adalah seorang ulama terkemuka di Mosul, Irak pada masanya. Dalam banyak kitab sejarah, ia digambarkan sebagai seorang ulama yang zuhud, ahli ibadah, dan soleh. Syekh Umar Al-Malla memiliki hubungan baik dengan Sultan Nuruddin Mahmud Zanki, seorang raja yang sangat terkenal akan keadilannya. Nuruddin Zanki sangat mempercayai Syekh Al-Malla, hingga ia mengatakan bahwa tidak ada keputusan penting yang dibuat di Mosul tanpa bertanya pada Al-Malla terlebih dahulu. Kemudian perayaan Maulid Nabi tersebut ditiru oleh Gubernur Irbil atau Arpel, Irak, yang sangat terkenal, yaitu Malik Muzaffaruddin Abu Sa'id Kukuburi bin Buktikin, yaitu Raja Muzaffar Abu Sa'id Kukuburi bin Buktikin, wafat 630 Hijriah. Beliau merayakannya dengan perayaan yang sangat besar dan megah. Hal tentang ini akan dijelaskan lebih rinci pada pembahasan berikutnya. Setelah kita tahu bahwa perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru diadakan pada abad ke-6 Hijriah, maka sudah menjadi konsekuensi logis bahwa kita harus merujuk kepada fatwa para ulama yang hidup pada zaman di mana Maulid itu ada, yaitu abad ke-6 Hijriah atau setelahnya, bukan merujuk pada fatwa para ulama salaf. Bagaimana mungkin kita melihat fatwa para ulama salaf, sedangkan maulid saja baru ada setelah zaman salaf? Pakai otakmu. Saking semangatnya ingin membid'ahkan Maulid Nabi, si Harry Pras sampai membuat belasan video untuk tujuan tersebut. Rupanya kebenciannya terhadap tradisi para ulama Ahlus Sunnah ini, yaitu maulid, sudah sangat besar. Na'udzubillah. Akan tetapi, di dalam video-videonya tentang Maulid Nabi, hampir semuanya hanya mengomentari tentang hal-hal yang tidak baik yang diadakan di sebagian peringatan Maulid. Ia tidak pernah berkomentar tentang bagaimana hukum asal dari perayaan Maulid Nabi itu sendiri. Ya, tentunya karena ia memang seorang yang bodoh dan tidak mengerti apa-apa tentang syariat agama ini. Ibarat sedang mengomentari hukum menonton TV, tetapi yang dikomentari adalah tontonan-tontonan negatifnya, bukan hukum asal dari menonton TV itu sendiri. Perlu digarisbawahi, perayaan Maulid itu bergantung isi yang ada di dalamnya. Jika isinya baik, maka perayaan Maulid adalah baik. Jika sebaliknya, maka perayaan Maulid yang seperti itu adalah dilarang. Tidak perlu Harry Pras yang capek-capek komentari hal-hal buruknya. Kami pun pasti mengatakan bahwa hal-hal buruk yang dilakukan pada Maulid adalah dilarang. Lantas, bagaimana dengan fakta bahwa sebagian peringatan Maulid berisi hal-hal tidak baik, seperti joget-joget, cosplay laki-laki menyerupai wanita, lempar-lemparan makanan, dangdutan, dan sebagainya? Perlu dipahami bahwa tentunya itu semua adalah oknum, bukan merupakan representasi murni dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Analoginya begini. Misalnya Harry Pras mengomentari kelakuan-kelakuan oknum umat Islam yang buruk, seperti mabuk, zina, dan sebagainya. Apakah berarti yang buruknya itu Islamnya? Tidak, bukan? Sama halnya dengan peringatan Maulid. Jika di dalamnya terdapat hal-hal yang buruk, apakah itu berarti yang buruk itu Maulidnya? Tentu tidak. Karena para ulama besar Ahlus Sunnah sejak dahulu telah menyebutkan hukum asal Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, di sini akan kami tampilkan pandangan para ulama besar Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman
untuk menjawab hukum merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sekaligus membantah dengan keras kepada musisi pensiun yang membuat video provokasi berikut ini. Membawa nama Gus Baha. Maka video provokasi seperti ini tidak ada harganya sama sekali. Oleh sebab itu, berikut ini para ulama dan imam-imam besar Ahlus Sunnah yang menyatakan anjuran merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Dihyah, wafat 633 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama besar dan terkemuka dalam bidang hadis, tarikh atau sejarah dan sastra Arab. Ibnu Dihyah juga memiliki kontribusi besar dalam dunia literatur Islam dan beliau seringkali dipuji oleh para ulama sezamannya. Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti, wafat 911 Hijriah, menilai beliau, Ibnu Dihyah, Al-Imam Al-Allamah Al-Hafidh Al-Kabir Abul Khattab Umar bin Hasan bin Ali bin Muhammad bin Faraj bin Khalaf, berasal dari Andalusia dan keturunan bangsa Sbaid. Beliau dikenal sebagai keturunan dari Dihyah Al-Kalbi, yaitu seorang sahabat Nabi. Ia mendengar dari Imam Ibnu Bashkwal dan banyak ulama lainnya. Beliau adalah seorang ahli hadis yang sangat teliti dan tajam, yang keahliannya diakui secara luas. Ia juga terkenal dalam bidang bahasa, serta banyak kontribusi dalam ilmu bahasa Arab. Ini dalam kitab Tabaqatul Hufadz lil Imam As-Suyuti halaman 501. Begitu pula Syekh Abu Thayyib Muhammad Siddiq Khan Al-Bukhari Al-Qinnauji, wafat 1307 Hijriah, menyebut beliau, wa kana zahiriyal madhhab min kibaril muhaddithin wa min al-hufadz al-thiqat al-athbat al-muhassilin. Ia merupakan seorang ulama madhab zahiri. Ia merupakan salah satu ulama besar hadis serta seorang hafiz yang thiqah dan thabat serta berpengetahuan mendalam. Dalam kitab At-Taj Al-Mukallal min Jawahir Ma'athir At-Tiraz Al-Akhir wal-Awwal halaman 81. Al-Hafiz adalah gelar ulama ahli hadis yang telah menghafal setidaknya 100.000 hadis beserta matan dan sanadnya. Dalam permasalahan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hafidh Ibnu Dihyah memiliki sebuah pengalaman hidup yang berharga, yaitu ketika beliau menghadiri sebuah perayaan Maulid Nabi yang sangat besar di kota Irbil atau Arpel, Irak, yang diadakan oleh seorang raja yang agung, Muzaffar Abu Sa'id bin Zainuddin Kuburi, wafat 630 Hijriah. Kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qawbi Ibnu Khallikan, wafat 681 Hijriah, dalam kitab fenomenalnya Wafiyatul A'yan wa Amba'i Abna'iz Zaman sebagai berikut. Saya langsung bacakan terjemahannya saja. Ibnu Dihyah tiba di kota Irbil pada tahun 604 Hijriah. Ketika ia dalam perjalanan menuju Khurasan, ia melihat penguasa kota tersebut, yaitu Raja Al-Mu'azzam Muzaffaruddin bin Zainuddin rahimahullah ta'ala, sangat gemar dalam merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perayaan yang besar, seperti yang disebutkan dalam biografinya di huruf kaf dari kitab ini. Ia kemudian membuatkan sebuah kitab maulid untuk raja berjudul At-Tanwir fi Maulidis Sirajil Munir, dan ia membacakannya langsung kepada raja tersebut. Kami, Ibnu Khallikan, mendengarnya, yaitu kitab At-Tanwir, dari Raja Al-Mu'azzam dalam 6 majlis pada bulan Jumada Tsani tahun 625 Hijriah. Dan Al-Hafidh Abul Khattab Ibnu Dihyah telah mengakhiri kitab itu dengan sebuah syair panjang yang dimulai dengan, seandainya tidak ada orang-orang yang menyebarkan berita pengadu dan mereka adalah musuh-musuh kita, tentu mereka tidak akan meragukan kebenaran. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam biografi Al-As'ad bin Mumati di huruf Hamzah, pembahasan mengenai syair tersebut dapat dilihat di sana. Dan ketika kitab tersebut, yaitu At-Tanwir, selesai, Raja Al-Mu'azzam memberi hadiah kepada Ibnu Dihyah berupa uang 1000 dinar. Ia juga memiliki beberapa kitab lainnya. Ini dalam kitab Wafiyatul A'yan wa Amba'i Abna'iz Zaman di Ibnu Khallikan, juz 3 halaman 449 sampai 450, cetakan Darus Sadir Beirut, Lebanon, tahun 1900, tahqiq oleh Syekh Ihsan Abbas. Seorang ulama besar sekelas Al-Hafidh Ibnu Dihyah sangat mengapresiasi sebuah perayaan Maulid Nabi
terlebih dirayakan dengan perayaan yang sangat besar. Jangankan berkata bid'ah, sesat atau mungkar terhadap perayaan tersebut, bahkan beliau sendiri menghadiahkan sebuah kitab maulid untuk si ketua pelaksana penyelenggara, yaitu Raja Al-Mu'azzam Muzaffar Kuburi. Pertanyaan besar, siapa yang lebih mengetahui tentang syariat agama ini, terlebih tentang hadis-hadis Nabi? Kaum Wahabi atau ke Al-Hafidh Ibnu Dihyah? Yang kedua, Al-Imam Al-Hafidh Abu Syamah, wafat 665 Hijriah. Beliau adalah guru dari Imam An-Nawawi, ulama tersohor madhab Syafi'i. Beliau merupakan seorang ulama besar dalam bidang hadis, fiqih, dan tarikh atau sejarah. Salah satu karya pentingnya adalah kitab Al-Mursyid Al-Wajiz yang berisi panduan ringkas tentang hukum-hukum Islam. Selain itu, karya lainnya yang terkenal adalah Rawdatain fi Akhbarid Daulatain, yang merupakan kitab sejarah tentang dua kekhalifahan di Damaskus, yaitu Kekhalifah Nuruddin Mahmud Zanki dan Salahuddin Al-Ayyubi. Keduanya merupakan raja yang sangat masyhur akan keadilannya. Imam As-Suyuti menyebut beliau, Abu Syamah Al-Imam Al-Hafidh Al-Allamah Al-Mujtahid, yang menguasai berbagai disiplin ilmu, bergelar Syihabuddin Abdul Qasim Abdurrahman bin Ismail bin Ibrahim bin Uthman Al-Maqdisi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Ia juga merupakan seorang imam ahli qiraat dan ahli tata bahasa. Dalam kitab beliau Tabaqatul Huffaz halaman 510. Imam Abu Syamah memiliki satu kitab yang sangat fenomenal dan disukai kaum Wahabi, yaitu kitab Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith. Sebuah kitab yang berisi penentangan terhadap bid'ah yang merajalela di kalangan kaum muslimin. Wajar saja jika disukai oleh kaum Wahabi. Namun, ada satu bagian penting yang malah tidak disukai oleh mereka. Padahal di sisi lain, mereka sering menggunakan kitab ini untuk menghantam orang-orang yang berbeda pemahaman dengan mereka, khususnya dalam masalah bid'ah. Mengapa begitu? Karena di dalam kitab tersebut, Imam Abu Syamah menyatakan adanya bid'ah hasanah. Kata beliau, maka bid'ah hasanah disepakati kebolehannya untuk dilakukan, dianjurkan, dan diharapkan mendapatkan pahala bagi siapa saja yang memiliki niat baik di dalamnya. Bid'ah ini adalah segala hal baru yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, tidak bertentangan dengan apapun dari syariat, dan tidak mengakibatkan sesuatu yang dilarang secara syar'i. Di dalam kitab beliau sendiri, Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith, halaman 23, cetakan Darul Huda, Kairo, Mesir, tahun 1978, tahqiq oleh Syekh Uthman Ahmad Ambar. Dari sekian banyak bid'ah hasanah yang Imam Abu Syamah sebutkan, ada satu bid'ah yang paling hasanah dari semuanya, yaitu perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Saya bacakan terjemahnya langsung. Dan bid'ah yang paling baik yang diadakan di zaman kita adalah apa yang diadakan di kota Irbil atau Arpel, kota yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yaitu acara tahunan yang diselenggarakan pada hari yang bertepatan dengan hari Maulid Nabi SAW, berupa sedekah, kebaikan, serta menampilkan keindahan dan kebahagiaan, juga menyantuni orang-orang fakir miskin. Hal tersebut menunjukkan cinta dan penghormatan terhadap Nabi SAW karena kebesaran dan kemuliaan beliau dalam hati setiap pelaku perayaan Maulid. Ini juga merupakan bentuk syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmatnya berupa pengutusan Rasulnya yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam dan bagi seluruh Rasul lainnya. Orang pertama yang melakukan perayaan tersebut di kota Mosul adalah Syekh Umar bin Muhammad Al-Malla, wafat 570 Hijriah, salah seorang dari para solehin yang masyhur. Perayaan tersebut kemudian diikuti oleh Raja Irbil dan ulama-ulama lainnya. Semoga Allah Ta'ala merahmati mereka semua. Di dalam kitab beliau Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith, halaman 23-24, cetakan yang sama. Perhatikan, kaum Wahabi selalu menggaungkan sunnah bid'ah di tengah kaum muslimin dan sering mengutip perkataan ulama atau kitab-kitab mereka dalam mendukung pemahaman mereka. Namun, pemahaman mereka tentang sunnah bid'ah tidaklah sama dengan para ulama terdahulu. Contohnya Imam Abu Syamah ini. Beliau adalah ulama yang sangat keras terhadap bid'ah.
namun justru beliau mendukung adanya bid'ah hasanah dan bahkan menyatakan bahwa perayaan Maulid Nabi SAW adalah bid'ah terbaik pada zamannya. Ini menandakan bahwa pemahaman kaum Wahabi sangat berbeda dengan para ulama Ahlus Sunnah terdahulu. Yang ketiga, Syekh Syamsuddin Abdul Muzaffar Yusuf bin Qazghali, wafat 654 Hijriah. Beliau adalah salah satu ulama besar abad ke-7 Hijriah. Beliau lebih populer disebut Sibtu Ibnul Jauzi karena beliau adalah cucu kandung dari Al-Hafidz Ibnul Jauzi, wafat 597 Hijriah. Yaitu beliau itu seorang ulama besar kenamaan dalam bidang hadis, fikih, tafsir, bahasa dan tarikh. Meskipun kakeknya tersebut adalah ulama besar mazhab Hambali, namun Sibtu Ibnul Jauzi pindah haluan ke mazhab Hanafi ketika ia berhijrah ke kota Mosul. Ia adalah penulis banyak karya penting, termasuk Mir'atuz Zaman fi Tawarikhil A'yan, sebuah kitab sejarah yang mencatat peristiwa-peristiwa dan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam yang berjumlah 22 jilid. Di dalam kitab Mir'atuz Zaman, ketika menjelaskan sejarah seorang raja yang terkenal akan keadilannya, yaitu Raja Nuruddin Zanki, beliau menceritakan perayaan Maulid Nabi SAW setiap tahun di kota Mosul yang diadakan oleh Syekh Umar Al-Malla, yang dihadiri oleh para ulama besar dan tokoh besar. Umar Al-Malla adalah salah satu dari para sholihin. Ia disebut Al-Malla karena ia biasa mengisi tungku bata dan mengambil upah darinya untuk kebutuhan hidupnya. Pakaian yang ia miliki hanyalah baju dan sorban, dan ia tidak memiliki apapun dari dunia selain itu. Dia tidak memiliki apapun dari harta duniawi dan merupakan seorang ulama yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Semua raja, ulama, dan tokoh penting mengunjunginya karena kesolehannya dan untuk mencari berkah darinya, bertabaruk. Ia menulis sebuah kitab tentang kehidupan Nabi, dan setiap tahun ia mengadakan perayaan Maulid Nabi. Dalam perayaan itu, Raja Mosul dan para tokoh besar turut hadir. Nuruddin Zanki sangat mencintainya dan sering berkirim surat kepadanya. Ini dalam kitab beliau Mir'atuz Zaman fi Tawarikhil A'yan, juz 21 halaman 208, cetakan Darul Risalah Al-Alamiyah Damaskus, Suriah, tahun 2013, tahqiq oleh Syekh Ibrahim Az-Zabiq. Pada bagian lain dari kitabnya, Sibtu Ibnul Jauzi menceritakan perayaan Maulid Nabi SAW yang diselenggarakan secara besar-besaran oleh Raja Muzaffar Kuburi di kota Irbil, yang dihadiri oleh para ulama, masyayikh dan fuqaha atau para ahli fikih. Saya sebutkan langsung terjemahannya. Raja Muzaffar adalah orang yang sangat banyak bersedekah, berlimpah dalam kebaikan dan hubungan sosial. Sejumlah orang menceritakan bahwa dia pernah berkata, "Ketika aku mengambil alih Irbil, aku berjanji pada diriku sendiri untuk membagi hasil panennya menjadi 3 bagian. 1 bagian aku belanjakan di jalan-jalan kebaikan, 1 bagian untuk tentara dan kebutuhan pribadiku, dan 1 bagian aku simpan untuk musuh yang mungkin menyerangku." Dia juga menyelenggarakan Maulid Nabi SAW setiap tahun di bulan Rabiul Awal, yang dihadiri oleh para penduduk dari berbagai tempat, bahkan dari seberang sungai Jaihun. Acara ini dihadiri oleh para ulama, fuqaha, para ahli fikih, penceramah, qari, sufi, dan kaum fakir miskin, serta berbagai golongan lainnya. Tenda-tenda dipasang di lapangan, dan dia turun sendiri dari benteng. Para qari melantunkan ayat-ayat Quran dengan merdu. Para penceramah memberikan nasihat, dan dia menyajikan hidangan yang panjang, yang ujungnya berada di dekatnya dan ujung lainnya berada di benteng. Acara itu dihadiri oleh banyak orang, sehingga tidak ada yang tersisa kecuali mereka yang makan dan membawa pulang makanan. Di dalam kitab yang sama, juz 22 halaman 323, cetakan yang sama. Pertanyaan besar, apakah para ulama dan fuqaha yang menghadiri perayaan Maulid Nabi SAW tersebut adalah orang-orang bodoh yang tidak mengerti sunnah bid'ah? Lalu, apakah yang lebih mengerti sunnah hanyalah Harry Pras dan musisi pensiun serta kaum Wahabi lainnya? Sungguh terlalu jauh. Yang keempat, Al-Imam Al-Qadhi Ibnu Khallikan, wafat 681 Hijriah. Beliau adalah termasuk ulama ahli fiqih dan sejarah yang populer. Banyak sekali ulama yang mengambil faidah dari kitab-kitabnya,
terutama kitab tarikh atau sejarah. Kitab beliau yang paling terkenal adalah Wafiyatul A'yan wa Anba'i Abna'iz Zaman, yang menjelaskan biografi para tokoh Islam sejak masa salaf hingga abad ke-7 Hijriah. Selain sebagai sejarawan, Ibnu Khallikan juga seorang hakim atau qadhi yang sangat dihormati. Sebagai seorang ahli hukum dalam mazhab Syafi'i, ia menjabat sebagai hakim di kota Damaskus dan memiliki reputasi yang tinggi dalam bidang fikih dan jurisprudensi. Al-Hafidh Ibnu Katsir, wafat 774 Hijriah, berkata tentang beliau, Ibnu Khallikan, Qadhi al-Qudah, Syamsuddin Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Abi Bakar bin Khallikan al-Irbili asy-Syafi'i. Ia adalah salah satu imam terkemuka, tokoh ulama yang disegani, dan pemimpin besar. Ia adalah orang pertama di masanya yang memperbarui jabatan Qadhi al-Qudah atau hakim agung dari berbagai madhab, sehingga mereka, yaitu para hakim dari berbagai madhab, dapat memutuskan hukum secara mandiri setelah sebelumnya mereka hanya menjadi wakilnya. Dalam kitab Ibnu Katsir, yaitu Al-Bidayah wan Nihayah, juz 17 halaman 588. Dalam permasalahan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qadhi Ibnu Khallikan menceritakan kisah Al-Hafidh Ibnu Dihyah yang menghadiri perayaan Maulid yang diadakan oleh Raja Muzaffar Kuburi. Lalu ia menghadiahkan sebuah kitab Maulid kepada sang raja. Selain daripada itu, di juz 1 dari kitabnya, Ibnu Khallikan sudah bercerita tentang hal ini. Al-Hafidh Abul Khattab Ibnu Dihyah, yang dikenal dengan julukan Dzun Nasabain atau orang yang memiliki dua nasab, rahimahullah ta'ala, ketika sampai di kota Irbil dan melihat antusiasme sultan kota tersebut, yaitu Raja Muzaffaruddin bin Zainuddin rahimahullah, terhadap perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dijelaskan pada huruf kaf dalam kitab ini ketika menyebutkan namanya, maka ia menyusun sebuah kitab untuk sang raja yang ia beri nama At-Tanwir fi Madhis Sirajil Munir, dan di akhir kitab tersebut terdapat sebuah qasidah panjang yang di dalamnya memuji Raja Muzaffaruddin, yang bait pertamanya berbunyi seperti itu ya. Kemudian Ibnu Dihyah membacakan kitab dan qasidah tersebut di hadapannya, yaitu Raja Muzaffaruddin, dan kami Ibnu Khallikan mendengarkan kitab itu di hadapan Muzaffaruddin pada bulan Sya'ban tahun 626 Hijriah, di mana qasidah itu juga ada di dalamnya. Dalam kitab Wafiyatul A'yan wa Anba'i Abna'iz Zaman, juz 1 halaman 211 sampai 212, cetakan Darus Sadir Beirut Lebanon tahun 1900, tahqiq oleh Syekh Ihsan Abbas. Catatan: pada keterangan yang pertama tentang Ibnu Dihyah disebutkan bahwa Ibnu Khallikan mendengar kitab Maulid At-Tanwir karya Ibnu Dihyah tersebut di hadapan Raja Muzaffar pada bulan Jumadal Tsani tahun 625 Hijriah sebanyak 6 kali. Sedangkan pada keterangan kedua, Ibnu Khallikan mendengar kitab tersebut pada bulan Sya'ban tahun 626 Hijriah. Ini menandakan bahwa Ibnu Khallikan mendengar kitab tersebut setidaknya pada 2 waktu, yaitu pada tahun 625 Hijriah dan 626 Hijriah. Hal itu dikarenakan sang raja memang mengadakan perayaan Maulid Nabi setiap tahun. Selain itu, Imam Ibnu Khallikan juga secara khusus menjelaskan panjang lebar biografi Raja Muzaffar Kuburi dan juga menceritakan panjang lebar perayaan Maulid Nabinya yang begitu besar serta memujinya dengan pujian yang sangat tinggi. Berikut keterangan lengkap mengenai hal itu yang kami sebutkan bagian-bagian pentingnya saja. Saya sebutkan langsung terjemahannya. Adapun perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diadakannya, maka penjelasan tentangnya terlalu luas untuk dijelaskan secara lengkap. Namun kami Ibnu Khallikan akan menyebutkan sebagian dari perayaan tersebut. Penduduk negeri-negeri telah mendengar tentang baiknya perhatian Raja Muzaffar terhadap Maulid Nabi. Maka setiap tahun datanglah ke Irbil dari berbagai negeri yang dekat dengan Irbil seperti Baghdad, Mosul, Jazirah, Sinjar, Nusaybin, negara Ajam, dan wilayah-wilayah lainnya. Banyak sekali dari kalangan fuqaha, para ulama ahli fikih, sufi, penceramah, qari, dan penyair yang menghadirinya. Mereka terus berdatangan dari bulan Muharram hingga awal bulan Rabiul Awal. Setiap hari setelah sholat asar, Muzaffaruddin berjalan melewati kubah-kubah hiasan, mendengar syair-syair, melihat pertunjukan teater dan hiburan yang dilakukan di kubah-kubah itu. Ia bermalam di khonqoh atau rumah singgah dan mengadakan majelis sama'.
Kemudian ia berkuda setelah sholat subuh untuk berburu, lalu kembali ke benteng sebelum waktu zuhur. Demikianlah rutinitasnya setiap hari hingga datang malam Maulid. Kadang-kadang ia merayakannya pada tanggal 8 Rabiul Awal dan kadang pada tanggal 12 karena adanya perbedaan pendapat mengenai hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam Maulid, setelah sholat maghrib di benteng, ia mengadakan majelis sama', lalu berjalan dengan iringan banyak lilin yang menyala. Di antara lilin-lilin tersebut terdapat 2 atau 4 lilin besar. Aku Ibnu Khalikan ragu jumlahnya, yang setiap lilinnya diangkut oleh seekor keledai dengan seorang pria di belakangnya yang menopang lilin tersebut hingga sampai ke Khonqoh. Pada pagi hari Maulid, pakaian-pakaian kehormatan diturunkan dari benteng ke Khonqoh di tangan para sufi, masing-masing membawa satu bungkusan dan mereka berbaris satu persatu. Jumlah pakaian yang dibawa sangat banyak, hingga aku Ibnu Khalikan tidak bisa memastikan jumlahnya. Kemudian Muzaffaruddin turun ke Khonqoh, di mana para tokoh besar dan kepala negeri serta banyak orang dari kalangan awam berkumpul. Sebuah kursi dipasang untuk para penceramah. Muzaffaruddin duduk di sebuah menara kayu dengan jendela yang menghadap ke tempat berkumpulnya orang-orang dan ke arah kursi penceramah. Jendela lain di menara tersebut menghadap ke alun-alun besar yang dipenuhi oleh tentara yang ditampilkan pada hari tersebut. Ia adalah seorang raja yang mulia akhlaknya, sangat rendah hati, lurus akidahnya, dan orang-orang dekatnya bersih dari keburukan. Ia sangat condong kepada ahlus sunnah wal jamaah. Ia hanya mengeluarkan harta untuk para fuqaha dan para ulama ahli hadis. Selain dari 2 golongan itu, ia tidak memberikan apapun kecuali dengan berat hati. Begitu juga dengan para penyair, ia tidak peduli pada mereka dan tidak memberikan apapun kecuali jika mereka sengaja datang menemuinya. Jika mereka datang, ia tidak pernah mengecewakan harapan mereka. Maksudnya selalu memberi apa yang diminta. Dan tidak pernah mengecewakan orang yang meminta kebaikannya. Seandainya aku merinci kebaikan-kebaikan Raja Muzaffar, niscaya kitab ini akan menjadi terlalu panjang. Namun, kemasyhurannya sudah cukup menjadi bukti dan tidak perlu penjelasan yang panjang. Mohon dimaklumi jika biografi ini panjang, karena alasan utamanya adalah banyaknya hak-hak atau kebaikan-kebaikan yang ia miliki atas diri kami, yang tidak mungkin bisa kami balas meskipun hanya sebagian kecilnya. Meskipun kami sudah memberitahukan sesuai yang kami mampu. Bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita adalah suatu kewajiban. Semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Ia memiliki banyak jasa kepada kami, sebagaimana leluhurnya memiliki banyak jasa kepada leluhur kami. Manusia adalah hasil kebaikan. Dengan mengakui segala kebaikannya, aku tidak berlebihan dalam menyebutkan apapun, melainkan semua yang aku sebutkan berdasarkan pengamatan dan pengalaman langsung. Bahkan, mungkin aku menghilangkan beberapa bagian demi menjaga agar tulisan ini singkat. Dalam kitab Wafiyatul A'yan wa Anba'i Abna'iz Zaman, juz 4 halaman 117 sampai 120. Al-Qadhi Ibnu Khalikan memuji perayaan Maulid Nabi besar-besaran yang diadakan Raja Muzaffar, bahkan sangat memuji pribadi beliau. Jika perayaan tersebut merupakan suatu kesesatan, maka Imam Ibnu Khalikan akan mendahului Wahabi dalam menyatakannya. Jika yang merayakan Maulid Nabi dianggap Syiah, maka tidak mungkin Ibnu Khalikan mensifati Raja Muzaffar dengan sebutan lurus akidahnya, orang-orang dekatnya bersih dari keburukan, sangat condong kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Coba pakai otakmu. Terlebih lagi, perayaan Maulid tersebut dihadiri oleh para ulama besar dan banyak ahli fiqih atau fuqaha. Jika perayaan tersebut merupakan suatu kesesatan, mengapa mereka semua tidak mengingkari dan menentang Raja Muzaffar? Kelima, Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi, wafat 748 Hijriah. Lanjut part 2, klik link di deskripsi.